Ya, pemirsa, bahaya politik identitas dan juga politisasi agama ini katanya merugikan semua, seluruh masyarakat, seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Dan tadi politik identitas ini adalah merawat kebencian tadi yang memang kemudian juga tumbuh rasa dendam ketika misalnya satu sosok memenangkan pemilu misalnya, ini masih ada rasa kebencian tersebut. Kita juga masih ditemani Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Masuk ke segmen terakhir ya Mas Islah. Bagaimana kemudian masyarakat bisa membedakan sebetulnya mana nih yang betul-betul soleh dan mana yang bohongan solehnya ketika di depan masyarakat? Memang politisasi agama ini yang paling kentara adalah mereka berusaha membajak kesalehan-kesalehan dan juga simbol-simbol agama. Banyak sekali ulama-ulama dadakan yang tidak kita kenal tiba-tiba berkumpul membuat ijtima ulama untuk mengusung itu. Lalu kemudian mereka berceramah di masjid-masjid, mengkampanyekan 1-2 calon segala macam. Ini kan sebenarnya politisasi agama. Dan kejadian-kejadian seperti ini membajak kesalehan dan membajak atas nama agama untuk kepentingan-kepentingan politik eksklusif ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi hari ini. Sejarah Islam, sejarah Hindu dan sejarah Kristen, semua sejarah agama-agama dipenuhi dengan kisah-kisah getir soal ini. Di Islam juga ada pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, dan juga perang sesama orang Islam, perang sesama orang Kristen di Eropa, gerakan-gerakan politik garis keras di India atas nama Hindu, Godse membunuh Mahatma Gandhi, dan juga gerakan-gerakan Sivasena misalnya yang berusaha membunuh orang Islam sebanyak-banyaknya di India. Juga gerakan-gerakan Baader-Meinhof, White Supremacy, Ku Klux Klan di Amerika, gerakan-gerakan politik evangelis. Ini kan semua adalah sifat-sifat supremasis yang berusaha menunggangi agama. Dan itu semua berujung kejahatan. Saya ulangi, semua berujung kejahatan. Karena apa? Ketika politik menunggangi agama, semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Ini semua seperti itu polanya. Nah, kalau Indonesia hari ini tidak bisa melepaskan dari politisasi agama atau politisasi identitas, pada akhirnya akan berkenalan dengan kejahatan-kejahatan yang dipaksa untuk tampil terhormat itu. Kita memang mungkin masih pada sebatas kebencian, masih pada sebatas firebranding, kita masih pada tataran-tataran hoax, fitnah dan sebagainya. Tapi jangan salah, sudah banyak yang sudah saling bunuh hanya gara-gara persoalan politisasi agama dari pemilu ke pemilu. Ini memang masih sifatnya kejadian-kejadian, kasus-kasus yang sifatnya individual. Tapi kalau ini nanti bersifat masif, kita lihat, hanya gara-gara baliho misalnya, ada sekelompok masyarakat yang mengacungkan senjata, senjata tajam, seolah-olah hukum di negara ini sudah tidak bermakna dan tidak berwibawa. Nah, kalau ini kemudian menjadi gelembung besar, ini tingkat bahayanya. Ini juga pernah terjadi di dalam sejarah semua agama-agama. Hanya karena persoalan politik, satu orang yang memeluk keimanan yang sama pun, itu bisa saling tikam, bisa saling berperang. Di Islam ada perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini semua perang-perang satu agama. Di Kristen juga di Eropa, perang 30 tahun membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Yang kemudian membelah agama-agama. Sunni dan Syiah. Permusuhannya berlangsung hingga hari ini, hampir 1500 tahun, juga gara-gara politik. Tentunya politisasi agama. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan, ya, bahwa gerakan-gerakan politisasi agama ini juga mengguncang India, mengguncang Afghanistan, mengguncang Pakistan, Suriah, Libya, Nigeria, Somalia. Kita seharusnya sudah banyak belajar dari situ. Ini tidak boleh dibiarkan bergulir. Makanya saya terus terang, saya selalu mengatakan, saya tidak akan mendukung politisi yang diusung karena menggunakan politisasi agama. Saya tidak akan pernah mendukung itu. Bahkan pendukungnya pun tidak akan saya dukung. Apalagi dukungannya. Pendukungnya pun tidak akan saya dukung. Itu saya selalu suarakan. Karena tingkat bahaya dari politisasi agama ini sudah terbukti secara historik maupun empiris. Ya, dan diprediksi akan ada ya, bahkan sudah ada ya tanda-tandanya ya. Sudah ada dan sudah terjadi sebenarnya, cuma kita harusnya aware. Ya, oke. Nah, Mas Islah, bagaimana kemudian kita bisa menempatkan persoalan ras, suku, agama dalam konteks kebangsaan dan demokrasi? Ya. Lalu juga bagaimana kemudian kita bisa menjadi pemilih yang bijak? Ya,
Kalau di dalam Islam, dari perspektif Islam, di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Apa di sini maknanya? Saudara kembar itu adalah berjalan seiring, tanpa saling menunggangi tentunya, saudara kembar kan? Tanpa saling menunggangi, dalam rangka apa? Mengawal ruang-ruang politik ini tetap dalam koridor maqasidus syariah. Artinya apa? Orang-orang Islam tidak merasa dirugikan hidup di negara ini, tidak merasa diintimidasi, dan tidak merasa didiskriminasi. Demokrasi memberikan ruang untuk representasi. Makanya di Amerika ada House of Representative. Dan juga di dalam Islam ada Ahlul Halli wal Aqdi. Di dalam bangsa Romawi, dalam politik bangsa Romawi ada Concilium Plebis. Ini kan sebenarnya adalah perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat supaya ada representasinya. Nah, identitas itu hanya sebatas itu. Orang Manado boleh mengirim wakilnya ke Jakarta. Orang Papua boleh mengirim wakilnya ke Jakarta supaya apa? Supaya bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan elektoral dan konstituennya di sana. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan berpolitik yang sehat dalam rangka representasi identitas. Orang Islam boleh mengirimkan wakilnya. Demikian juga Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya boleh mengirimkan wakilnya supaya dia punya representasi, punya perwakilan. Ini adalah politik yang sehat. Tapi jangan kemudian antar representasi ini saling menjelek-jelekkan satu sama lain, sehingga apa? Yang terjadi adalah permusuhan-permusuhan dan kebencian-kebencian serta caci maki. Ini yang tidak boleh. Yang orang Islam juga tidak boleh mencaci maki, padahal sesama Islam nih. Tidak boleh mencaci maki, apalagi memberikan stigma ini PKI, ini ijazah palsu, dan dicari-cari semua seolah-olah untuk fire branding, seolah-olah untuk memang menurunkan derajatnya dia. Orang-orang yang hari ini juga mendukung Jokowi tidak boleh juga kemudian mengatakan, oh itu kadal gurun. Makanya saya selalu anti terhadap menggunakan stigma-stigma seperti ini. Cebong kampret, saya memang sudah anti. Kadrun buzzer RP, saya juga sudah anti. Dan saat ini masih ada ya? Iya, ini adalah produk-produk dari politisasi identitas, dan ketika orang yang berusaha menghindar dari politisasi identitas itu kemudian membuat identitas-identitas baru, membuat segregasi dan pemisahan-pemisahan. Saya selalu menolak itu. Kalau di konteksnya di Indonesia, apa sih kemudian yang diinginkan kelompok-kelompok tertentu tadi ketika misalnya melakukan politik identitas lalu mereka menang? Apa yang diinginkan ya? Sebetulnya kan kalau sejarah agama Islam sudah mayoritas, Mas Islah. Ya, saya terus terang masih pada kebutuhan pragmatis. Saya tidak menuduh mereka cari duit di situ, tidak. Tapi pada akhirnya mereka akan lebur menjadi satu integritas. Persoalannya kan adalah ketika dia berusaha untuk naik ke jenjang kesenayan, ketika dia berusaha untuk menghuni istana negara, dia menciptakan collateral damage dalam kampanyenya. Ini yang kemudian bagi saya sih, ketika dia sudah menjadi pemimpin atau ketika dia sudah menjadi anggota parlemen di Senayan, tentu saja dia akan lebur dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara ini. Tapi ketika perjalanan menuju ke sana, dia menciptakan ceceran-ceceran kebencian dan kemarahan yang menjadi awet ini. Ini yang memang harus kita concern terhadap itu ya. Tapi ya intinya adalah mari kita berpolitik yang sehat. Kita harus membangun konstruksi negara ini tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita berpolitik, oke. Kita mengatasnamakan representasi kita, oke saja. Kalau saya misalnya jadi dapil Madura, ya tentu saja saya akan menyuarakan kemaduraan saya. Kampanye saya akan berbahasa Madura dan saya akan kampanye di Madura misalnya ya. Dan saya akan memperhatikan konstituen saya di Madura. Ini boleh-boleh saja, karena inilah tujuan politik itu. Politik itu mulia sebenarnya tujuannya, supaya menciptakan ketertiban, tapi bukan karena dengan politik juga kita menciptakan huru-hara. Baik, wow, super ya. Terima kasih banyak Mas Islah Bahrawi sudah membersamai kita di bincang hari ini. Tentunya ini juga kepada masyarakat harus pintar-pintar lagi ya Mas Islah ya. Masih ada waktu yang cukup panjang menuju Pilkada 2024, kemudian kita bisa melihat track recordnya kembali para pasangan calon, kemudian juga melihat riwayat dan lain sebagainya. Ini harus kita kristalisasi lagi ya, kita pikirkan lagi. Mas Islah terakhir sebagai closing statement, silakan. Ya, saya kira begini, kalau saya memang closing statement saya tidak pernah berubah sih. Kita tidak pernah berubah, tolong ingat bahwa
Ada dua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kita harus betul-betul memahami bahwa perbedaan ini adalah kehendak Tuhan yang disengaja. Setiap manusia, apapun agamanya, pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Maha Esa. Cukup? Terima kasih banyak sekali lagi Mas Islah Barawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Semoga nanti next time bisa ketemu lagi ya Mas Islah ya, mampir-mampir lagi di Studio Sultan TV. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya tadi kita sudah dengarkan bersama pembicaraan kita terkait dengan bahaya politik identitas. Lagi-lagi dan sekali lagi bagi pemirsa ini juga dan juga masyarakat nanti yang akan memilih di pemilu 2024 ini bisa kemudian mengedukasi kembali, kemudian juga melihat kembali ya para sosok pasangan calon, tapi jangan kemudian antipati jadinya tidak memilih juga, tidak boleh ya Mas Islah. Harus memilih kalau ingin punya perwakilan. Kalau ingin punya perwakilan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam talk show bincang hari ini dalam tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dialin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.